Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai modul ajar yang ada di SMA 1 Tinambung dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 atau fase F. Dengan materinya itu tentang naratif teks dengan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Jadi menurut Kemendikbud pada tahun 2021, modul ajar merupakan bagian dari perangkat ajar yang dapat digunakan sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada capaian kompetensi siswa. Kemudian modul ajar ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih terstruktur dan menarik karena menyajikan langkah-langkah pembelajaran jelas serta asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum Merdeka, modul ajar ini dirancang agar pembelajaran lebih mandiri, konstekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kompetensi pembelajaran. Berdasarkan modul ajar ini, kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam fase D mencakup yang pertama, menyimak dan berbicara. Nah, yang dimaksud di sini memahami dan mengungkapkan teks naratif secara lisan, kemudian mengembangkan karakter dan plot cerita, dan menggunakan kosakata yang beragam dan memahami pesan tersirat. Yang kedua, membaca dan memirsa. Maksudnya itu mengidentifikasi ide utama dalam informasi kunci dalam teks naratif. Kemudian, menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang dipelajari, dan memahami informasi tersirat dalam teks naratif. Kemudian, menulis dan mempresentasikan. Nah, ini maksud yaitu mengkomunikasikan ide melalui paragraf sederhana dalam teks naratif, kemudian menggunakan kosakata spesifik dan struktur kalimat yang sesuai, dan menulis teks naratif dengan baik dan mempresentasikannya secara lisan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam teks naratif. Kedua, mengembangkan kemampuan menyampaikan cerita dalam bahasa Inggris secara lisan. Dan yang ketiga, menggunakan kosakata dan struktur bahasa yang sesuai dalam teks naratif. Dan keempat, menganalisis pesan tersirat dalam teks naratif. Dan yang kelima atau yang terakhir, menulis teks naratif sederhana dan mempresentasikannya dengan baik. Perkenalkan, saya Nur Aini dengan NIM H01222357. Selanjutnya yaitu asesmen yang digunakan dalam modul ajar ini. Ada 3 asesmen yang digunakan, yaitu asesmen awal, formatif, dan sumatif. Untuk kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, asesmen awal. Asesmen awal dan tujuan pembelajarannya ini sesuai karena dalam asesmen awal guru memberikan soal yang berkaitan dengan past tense untuk menguji kesiapan siswa dalam belajar cerita naratif. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu berbicara dan memahami cerita naratif, dan past tense adalah aspek penting dalam cerita naratif. Selanjutnya, asesmen formatif. Di sini, guru membuat kelompok diskusi kecil dan siswa diminta untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil pemahaman mereka mengenai cerita audio naratif yang mereka dengarkan. Aspek yang dinilai yaitu pengucapan, kemampuan berbicara, kemampuan kosakata, dan tata bahasa. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terakhir, asesmen sumatif. Asesmen sumatif dan tujuan pembelajaran sesuai karena menilai kemampuan menulis dan berbicara dalam konteks teks naratif yang merupakan tujuan utama dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pendekatan model dan media pembelajaran yang digunakan serta kesesuaiannya. Nah, pendekatan dan model pembelajaran yang pertama itu pendekatan. Pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan metode dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian model pembelajaran. Nah, modelnya itu di sini ada namanya problem based learning atau biasa disebut PBL yang menekankan pemecahan masalah melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu audio dan video. Kemudian gambar dan lembar kerja
peserta didik atau biasa disebut LKPD yang digunakan untuk mengarahkan analisis teks naratif. Kemudian teks naratif ini berbagai teks digunakan untuk melatih keterampilan membaca dan menulis siswa. Dan analisis kesesuaiannya itu pendekatan berdiferensiasi itu cocok karena membantu peserta didik dengan berbagai tingkat pemahaman. Dan model PBL-nya itu mendukung pembelajaran aktif, memungkinkan peserta didik untuk memahami teks secara mendalam. Kemudian penggunaan medianya bervariasi, efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Adapun saran atau perbaikan berdasarkan hasil telaah terhadap perancangan pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan penggunaan teknologi digital. Jadi dengan memanfaatkan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizzes, atau Google Forms untuk latihan soal. Kemudian menggunakan platform digital storytelling agar peserta didik itu bisa membuat cerita mereka sendiri. Kemudian ada yang namanya menambah variasi asesmen. Nah, menambahkan praktik berbicara melalui rekaman, audio, atau video untuk menilai pelafalan dalam kefasihan siswa. Menggunakan rubrik penilaian lebih rinci untuk menilai tulisan naratif berdasarkan kreativitas, kosakata, dan struktur teks. Yang ketiga, memperkuat pembelajaran kolaboratif. Jadi memungkinkan peserta didik untuk menulis dan mengembangkan cerita secara berkelompok. Kemudian memberikan umpan balik dari teman sebayanya untuk membantu perbaikan tulisan dan presentasi mereka. Keempat, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan cerita rakyat lokal atau pengalaman pribadi siswa agar mereka lebih terhubung dengan materi yang dipelajarinya. Dan yang kelima itu memperbaiki manajemen waktu dalam pembelajaran. Jadi menyesuaikan durasi kegiatan agar tidak terlalu panjang atau membosankan. Kemudian memberikan jeda untuk refleksi dan diskusi agar siswa dapat lebih memahami materi tersebut. Oke, nah itulah tadi modul ajar yang kami sudah telaah dari SMA 1 Tinambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.